berkat Tuhan itu memang diberikan gradual, naik pelan, tapi semakin lama pertambahannya semakin besar. Yaitu kemampuan hidup dengan cukup dan layak tanpa bekerja. Tanpa bekerja, Pak? Maksudnya nganggur? Welcome to the program 7 Minute Plus with God. Shalom, Anda bersama dengan International New Jerusalem Evangelism. Topik renungan kita pada saat ini adalah lintasan berkat Tuhan, kelimpahannya ada di belakang. Nah, saudara yang saya kasih, kita mencermati banyak kebingungan daripada orang-orang Kristen, khususnya apabila mereka mendengar dan mencoba memahami firman Tuhan, yakni antara lain, aku menjadikan engkau kepala, bukan ekor. Tapi kenyataan hidup justru menunjukkan bahwa mereka susah sekali untuk menjadi kepala, bahkan menjadi ekor pun mungkin bisa puluhan tahun. Ada firman Tuhan juga bahwa mengikut Yesus haruslah menjalani jalan yang sempit, kemudian harus memikul salib, menyangkal diri, yang menggambarkan kehidupan yang menderita. Pada sisi lain, Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan menjadi domba-dombanya akan memiliki hidup yang berkelimpahan, menggambarkan satu kelimpahan hidup. Ada kontradiksi, ada kebingungan. Nah, saudara, rahasia untuk memahami ini adalah bahwa semua firman itu tidak bisa diletakkan dalam satu time frame yang sama, tapi harus dalam time frame yang berbeda, dua time frame yang berkelanjutan. Kemudian yang dua adalah juga kita tidak bisa hanya memahami dari narasi dan konteks saja. Kita perlu menambahkan statistiknya. Sebab itu pemahaman yang benar menurut konteks dan statistik, kebenaran pertama adalah bahwa berkat Tuhan itu memang diberikan gradual, naik pelan, tapi semakin lama pertambahannya semakin besar. Kita bisa melihat buktinya dalam kehidupan Ishak, khususnya di Gerar. Ishak pernah menabur setelah musim kering yang panjang. Dan karena Tuhan memberkati, dia menuai berkat sampai 100 kali lipat ganda. Ini permulaannya. Lalu firman Tuhan itu dilanjutkan dengan Ishak kian lama menjadi kian kaya. Ini menunjukkan pertambahan yang gradual, yaitu satu kurva yang naik pelan-pelan. Bahwa Ishak itu menjadi begitu kayanya sampai melampaui dari penguasa setempat, Abimelek, yaitu Raja Filistin di tempat itu. Kekuasaan Ishak dikatakan melampaui Abimelek, sehingga Abimelek menjadi iri, akhirnya mengusir Ishak dari Gerar. Nah, Ishak kemudian meninggalkan Gerar, dan kemudian mengalami sedikit penurunan ya dalam bisnis, dalam kehidupan ekonomisnya. Tapi kemudian Tuhan mengangkat lagi mulai dari Rehobot, naik lagi, dan berkatnya begitu luar biasa. Sebab itu kita punya dua kurva, yaitu kurva yang naik pelan-pelan dilanjutkan dengan kurva yang naik melompat tinggi sekali. Nah, saudara, kehidupan orang Kristen sebetulnya juga melewati dua tahap itu. Pada waktu awal memang hidup orang Kristen bisa saja berjuang seperti orang-orang dunia, di mana mereka mencari berkat, bekerja siang malam ya, mungkin mengumpulkan uang dikit demi dikit. Berkat Tuhan serasa hanya menetes dari langit. Tapi itu adalah kewajaran. Seperti orang berinvestasi. Orang berinvestasi tidak mendapatkan hasil begitu besar di depan, tapi itu pelan-pelan. Ya, 10 tahun pertama, kalau bunganya 7%, itu hanya menghasilkan 35% pertambahan terhadap pokok. Tapi 10 tahun yang kedua, itu bisa mencapai angka lebih dari 2 kali lipat.
30 tahun akan menjadi lebih dari 3 kali lipat. Nah, saudara, sebab itu kurvanya memang kurva investasi. Kebenaran kedua, bahwa berkat yang melimpah itu terjadi pada sepertiga dari masa hidup terakhir. Saudara yang saya kasih, Abraham adalah contoh yang jelas. Musa adalah contoh yang jelas. Abraham dijanjikan Tuhan keturunan yang begitu banyak. Bahkan keturunannya menjadi bangsa-bangsa besar. Tapi sampai usia 100 tahun, saudara perhatikan, cuma 2 anaknya, Ismail dan Ishak. Lalu, bagaimana dengan 2 itu bisa menjadi bangsa yang besar? Ternyata Tuhan tidak berhenti di situ saja. Karena pada usia 140 tahun, setelah Ishak menikah, dan setelah Sarai meninggal, Abraham menikah lagi. Dan dengan istri keturah ini, Tuhan memberikan 6 anak. Mereka menjadi bangsa-bangsa di sebelah timur, pecahan Uni Soviet sebelah utara, dari Turki, dari Iran, Irak, Pakistan, India, itu bangsa-bangsa keturunan dari Abraham. Lalu Ishak melahirkan bangsa Yahudi, Israel, dan tersebar juga di banyak negara yang lain. Ismail melahirkan bangsa-bangsa Arab, mungkin lebih dari 10 negara. Demikian juga Musa. Musa dipakai Tuhan luar biasa dengan mujizat yang begitu hebat dan dahsyat. Itu setelah umur 80 tahun. Pada waktu dia mulai memimpin bangsa Israel dan meninggal pada usia 120 tahun. Artinya, sepertiga masa hidup terakhir adalah berkat-berkat rohani, mujizat kuasa yang luar biasa. Jadi di sini kita melihat bahwa sepertiga masa hidup orang-orang suci mengikut Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, diberkati secara duniawi, ekonomi, maupun secara rohani. Itulah yang saya sebut kurva lintasan berkat Tuhan yang eksponensial, yang mengikuti pola investasi. Kita harus hidup dengan cara yang sama kalau kita mau berhasil secara duniawi maupun secara rohani. Saudara yang saya kasih, dalam zaman modern ini kita mengenal bahwa kebebasan finansial bisa diartikan sebagai kita mencapai kelimpahan. Karena kebebasan finansial itu adalah definisi mudahnya, orang bisa hidup tanpa harus bekerja. Dari mana hasilnya? Dari investasi itu. Kalau saudara bekerja, karyawan atau sebagai bisnis pada umumnya, tidak ada waktu. Karena kita semua terikat kepada pekerjaan kita, aturan-aturan kantor. Tapi dengan investasi, kita hanya bekerja sedikit, dan kita bisa menghasilkan cukup untuk hidup. Karena prinsipnya adalah uang mencari uang, bukan uang ditukar dengan waktu. Sebab itu kita hanya bisa berhasil melaksanakan amanat agung Tuhan kalau pola hidup kita mengikuti pola investasi. Saudara yang saya kasih, mari kita berjuang, minta ke Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya itu harus bisa kita investasikan, supaya kita pun berhasil dalam melaksanakan amanat agung Tuhan. Pada akhirnya Tuhan Yesus akan menyambut kita. Hai hamba yang baik, sabarlah, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Jadi Pak, apa sih bentuk dan implikasi firman Tuhan terkait kebebasan finansial, investasi dengan amanat agung Tuhan untuk zaman sekarang ini, Pak? Pertama, kita harus tahu dulu apa itu kebebasan finansial, yaitu kemampuan hidup dengan cukup dan layak tanpa bekerja. Tanpa bekerja, Pak? Maksudnya nganggur? Bukan. Maksudnya tanpa bekerja itu bukan berarti pengangguran, tapi seluruh biaya hidup itu kita dapatkan dari hasil investasi. Misal kita investasi, kita beli properti, kita bisa sewain. Terus kita bisa investasi dalam bentuk logam mulia, kita dapat imbal hasilnya, keuntungannya.
Atau kita investasi saham, kita bisa jual saham nanti dapat selisihnya gitu kan. Jadi investasi sebenarnya banyak. Oke, ngerti. Meski penghasilan kita melimpah dan masih banyak sisanya, kebutuhan hidup sudah terpenuhi, tapi kalau penghasilan kita dapat dari bekerja, berwirausaha, itu artinya belum ada kebebasan finansial. Kok begitu, Pak? Karena kalau penghasilan kita naik dari wirausaha segala, artinya kan kita sudah berkelimpahan secara finansial. Begini, selama kita masih kerja, berwirausaha, artinya kita menukarkan waktu, tenaga, konsentrasi dengan penghasilan kita dapat. Oh iya, benar juga ya, Pak. Nah, dari sini kita bisa simpulkan dengan berinvestasi akan membawa kita pada kelimpahan dan kebebasan finansial. Betul, setuju, Pak. Tapi gimana cara kita untuk bisa hidup dengan cara berinvestasi? Karena lintasan berkat Tuhan itu adalah lintasan hasil berinvestasi, maka untuk sampai ke hidup berkelimpah dan bebas finansial, kita perlu hidup ekonomis juga. Nah, kalau ekonomis, Pak, kita hidup ekonomis artinya kan kita bisa nabung. Benar. Tapi dari hasil menabung itu untuk apa? Ya, supaya kita ada cadangan dana, Pak. Bener nggak? Benar. Tapi lebih tepatnya kita bisa gunakan untuk investasi. Seperti beli properti, kita bisa sewain. Terus kita bisa beli logam mulia, kita bisa dapat selisih keuntungannya. Beli saham, kita bisa dapat imbal hasilnya. Masih banyak sebenarnya pilihan yang lain, tapi kita juga harus punya manajemen investasi yang benar juga ya. Jadi ibarat katanya dengan investasi kita bisa mencapai kebebasan finansial yang dimaksud ya. Jadi dengan kebebasan finansial kita jadi bisa melaksanakan amanat agung Tuhan dengan lebih maksimal. Iya, benar. Tanpa bebas finansial, waktu, tenaga, dan konsentrasi, kita tidak akan maksimal dan full blast untuk amanat agung. Memang sebenarnya ada pilihan lain juga sih. Apa itu, Pak? Hidup oleh iman. Jadi kita bergantung penuh pada donasi misi. Kita menjadi pelayan full time tanpa penghasilan sendiri. Tapi dalam prakteknya itu kita akan menghadapi banyak sekali keterbatasan. Lebih baik berhasil menuntaskan amanat agung pada hari tua daripada putus di tengah jalan pelayanan atau gagal sama sekali dalam menati amanat agung yang lengkap dan sempurna.